Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال عبادي الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قال في آية أخرى على ذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأبي سيئة الحسنة تمهو خالق الناس بخلق حسن وقال في حديث آخر ألا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan khusus bapak-bapak para pimpinan Dispenda, pejabat Samsat yang saya muliakan beserta jajarannya, serta seluruh karyawan Samsat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan nikmat yang banyak, berikan kebahagiaan lahir dan batin, wabil khusus bersama keluarganya, para pejabat baik PNS, Pak Polisi, semua yang saya hormati, dan juga tamu-tamu Allah di Masjid At-Taqwa Samsat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kesempatan hari ini, terima kasih setinggi-tingginya Bapak-bapak menyempatkan diri untuk sholat jamaah, yang mana sholat jamaah ini adalah lebih mulia daripada sholat sendirian, wabil khusus dilaksanakan di Masjid Samsat Jakarta Barat ini, tentu dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat Allah itu, terutama nikmat rezeki, nikmat panjang umur. Satu persatu ustaz juga banyak meninggal, kanan kiri kita juga banyak meninggal, tapi kita masih hidup. Itu yang harus kita syukuri. Saudara-saudara kita umurnya lebih muda, ada yang dipanggil duluan, tapi kita alhamdulillah masih ketemu, masih ngopi, ya, masih duduk-duduk, ya kan? Yang hobinya ngudut masih bisa ngudut, ya, masih bisa ngobrol, ya. Ini bagian dari silaturahmi. Maka Samsat ini luar biasa, sedikali sama Samsat Jakarta Timur, Barat, Utara, Pusat, dan juga di Dispenda Dinas diadakan pengajian rutin. Nah, ini luar biasa nih Pak. Harus kita syukuri bahwa ini media silaturahmi, media komunikasi, media curhat juga boleh. Tentu setelah kajian, kalau ada pertanyaan, ada konsultasi, ya, boleh Bapak-Bapak ya. Karena kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya, itu penting antar jamaah. Biasanya di masjid itu dibikin grup, ya kan? Grup WA-nya itu grup jamaah At-Taqwa Samsat. Kita biasa bikin grup-grup pengajian, grup umroh, grup haji. Jangan grup alumni SD, SMP, kuliah aja. Grup umroh bikin, grup haji bikin, ya kan? Grup ngaji rutinan kita bikin supaya kita saling mengenal. Al-muslimu akhul muslim, orang Islam saudara satu sama lain, saling kontribusi. Kalau profesi dalam satu grup ada yang tukang, udah pakai teman kita aja. Teman kita ada yang ahli nyetir, kapan-kapan kalau saya butuh sopir, udah sama dia aja. Nah itu cakep tuh Pak. Gunanya kita ngaji, silaturahmi, ada grup, itu untuk membangun sinergitas lah ibaratnya. Sinergitas itu luas karena orang profesinya boleh berbeda. Ada ahli PLN, wah nanti kalau listrik saya bermasalah, teman saya ngaji yang PLN. Bapak ada yang pemborong, nanti di rumah kita ada yang bocor, ada yang apa, teman kita yang bisa bantu mengatasi.
Di dalam grup ada ustadz, itu tempat konsultasi. Di dalam grup ada tukang tahlil, nanti kalau saya butuh tahlilan, tasyakuran, nyunatin, ngawinin, apalah judulnya, saya undang ustadz di grup itu. Nah ini sinergi namanya sesama umat Islam. Jamaah selain syukur kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, ini yang kita baca memperkuat dan memperteguh keyakinan kita di bidang membaca salawat. Bapak-bapak teruskan. Yang sudah kuat sehari salawatnya 100, kalau bisa 1000. Kenapa Pak Ustaz? Saya baca dalam beberapa kitab yang sholawatnya sudah mencapai 1000 haram masuk neraka. Bahkan di hadis disebut wajib masuk surga. Jadi selamat bapak-bapak yang sudah baca sholawat. Jangan malah anti sholawat. Pak Ustaz dalilnya mana? Dalil. Kalau tanya dalil jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Jadi diterusin tuh sikit-sikit. Dan itu Bapak-bapak, sesuai dengan judul yang saya sampaikan hari ini, kenapa di era sekarang itu orang banyak yang galau? Dan apa solusinya bagi orang-orang yang masih galau? Saya buka di beberapa definisi. Galau itu suatu kondisi di mana orang sedih, satu kondisi di mana orang stres, satu keadaan di mana orang puyeng, nggak jelas puyengnya itu kenapa. Ada orang begitu, tambah umur, bukannya tambah bahagia, malah menderita. Salah rumusnya. Harusnya tambah umur, kualitasnya makin jos. Setuju kan? Kan kita ini anak TK, belajar SMP, SMA, kuliah. Sekarang umur kita misalnya 30, waktu 30 saya dibunuh begini, 40, 50, 60, kok malah tambah stres? Dan juga gak perlu setelah pensiun PNS gitu stres, apa gitu. Pensiun itu sebuah kepastian nunggu waktu, betul-betul Pak. Dan semua orang akan merasakan pensiun. Tidak harus PNS, yang kerja swasta itu, aduh aku biasanya mobil, umurku sekarang 60, udah tak kuat mobil lagi, itu makna pensiun. Ada regenerasi gitu. Di pegawai ada 58 tahun, ada fungsional menjadi 60 tahun, nggak perlu distresi. Dan kenapa kita harus galau? Kurang 5 tahun pensiun aja udah puyeng gitu. Seolah-olah ketakutan masa depan, ketakutan nanti Allah nggak ngasih makan, ketakutan Allah nggak ngasih rezeki. Itulah yang bikin orang galau. Dan galau itu gelisah, singkatannya ada juga yang bilang gelisah. Ya, galau, gelisah dan apa ya? Nggak jelas, dia nggak tenang hidup. Apa yang harus dipikirkan? Biasanya orang galau itu karena nggak bersyukur tadi, dikasih istri masih protes, ada anak yang baik-baik dia masih protes sama Allah, nggak syukur, sudah punya gaji masih nggak bersyukur, galau. Sampai itu matur nuwunnya kepada Allah kapan? Kita evaluasi. Kapan kita berterima kasih kepada Allah kalau hidup kita selalu galau? Gaji ada, tunjangan ada, rezeki harian ada. Rezeki kan nggak harus bulanan, ada juga tambahan. Alhamdulillah, saya nolongin orang dan duit. Rezeki juga nggak hanya duit doang Pak. Bapak di sini silaturahmi, ketemu temen, ngobrol, minta nomor WA, minta rumahnya mana. Bapak cerita identitas, profesi saya, nanti Bapak kasih order. Bagaimana orang tahu profesi kita kalau kita nggak bersosialisasi? Kita perlu Pak, Bapak ahli teknik, tukang AC, tukang apa kek? Saya jual beli karpet untuk masjid, saya biasa antar jemput.
Sehingga profesi kita yang diketahui orang itu disosialisasikan, itulah lita'arofu, saling mengenal, bukan hanya nama, dari mana ente, tapi profesinya dan hobinya. Itulah gunanya jamaah. Kita ngaji-ngaji kayak begini di samsat atau di luar, di tempat bapak nuntut ilmu, tetap aja akan menambahkan cahaya dan membuka jalan. Sehingga yang pensiun gak akan stres di monijin. Yang istrinya meninggal, ya gak usah stres, galau juga. Apalagi istrinya masih ada. Ini penyakit kita ini saling, kalau sama istri, hobinya menjelekkan istri kita. Seorang istri juga kalau kumpul sama wanita, sering jelek-jelekin suaminya. Ada gak gitu, Pak? Tuh banyak. Mudah-mudahan orang samsat gak ada lah. Jadi kita nggak usah punya hobi jelek-jelekin istri, Pak. Udah dijelek-jelekin, ntar malam udah ditaikin juga. La ilaha illallah, ngapain itu? Kasihan istri, Pak. Bangun pagi masak, siang hari nyuci, ya kan? Siangnya nyetrika, ya kan? Maghrib ngurusin bocah, habis sisa ngurusin bapak. Kerjaan istri luar biasa, Pak. Sayangilah istri. Dan kita sama. Oh Pak Ustadz, bagaimana saya mau sayang istri, istri nggak sayang sama saya. Kenapa nggak sayang? Itu yang bikin galau itu, kenapa nggak sayang? Evaluasi, diskusi. Mama sukanya apa, yang nggak disuka dari saya apa? Jadi yang bikin galau itu sesungguhnya ada misunderstanding. Gak terima saya punya istri kayak begini. Itu tuh bahaya. Saya juga gak terima punya suami model begini. Nah gimana syukurnya? Iki wis takdire Gusti Allah, kenapa tidak menerima keputusan Allah? Ini yang menimbulkan terus. Sama rezeki saya, gaji saya sebulan 5 juta. Emang udah segitu. Lah kok pengen 15 juta dari mana? Syukurin dulu apa yang ada, nanti Allah akan tambah. Dan jangan takut 5 juta kita punya gaji, infakin aja. 2,5% cuma 25.000 kali 5 berapa? Murah. Entah di konteksnya maulid, nyumbang masjid, betulin servis AC, beli mic sound system masjid musola yang gak beres, kanan kiri ada yang butuh, ada pengemis, ada yang bikin proposal, bantu aja Pak. Terutama yang kanan kiri. Dan atau saudara kita dulu, ada saudara kita yang dirawat rumah sakit, bapak prioritas tuh rezekinya untuk saudara itu. Wes gak usah ngasih orang lain, saudara dulu. Zawil qurba wal yatama, yang dekat dulu, baru anak yatim, baru duafa, wal fuqara, baru masakin. Masakin itu orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Satu hari ada teman kita nggak doyan makan, nggak bisa makan. Saya tanya kenapa? Nggak punya duit. Apa penampilan kita? Apa yang harus Bapak lakukan? Ketika ada teman hari ini belum makan, apa yang Bapak lakukan? Wis kene, aku ada duit ini dompet ada 50.000. Ya wis mangan warteg aja dah. 10.000 kali 2 20. Alhamdulillah. Jadi kalau melihat orang pusing nggak bisa makan, Bang, dia nggak punya makan kok beli makan, itu prioritas yang harus kita tolong. Namanya nraktir makan. Ini menghormati teman. Aduh, gua boro-boro rokok sebatang. Ini gua mau ngopi, gua masih bingung. Udah tenang dah, lo pesen kopi. Ini rokok gua aja lo isep. Secangkir kopi gitu loh, tapi manfaat untuk temennya. Alhamdulillah. Jadi mengurangi kegalauan kawan-kawan itu. Kalau di Quran itu disebut alam nasralaka sadrak wa wadana anka wizrak. Terusin. Alladzi anqadha dhahrak. Apalah Bapak kan? Baca itu Pak. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lanjut. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Allahu Akbar. Ini makin terawih itu Pak. Kalau makin terawih Pak Ustadz jangan panjang-panjang. Yang pendek-pendek aja.
Jadi orang Islam mestinya anti galau, gak boleh stres, jangan takut masa depan. Kita mati, istri dijamin Allah rezekinya. Setuju? Kita meninggal, anak-anak udah dijamin Allah rezekinya. Jangan takut, ya Allah, kalau gua mati ntar anak, bagaimana anak gua, siapa yang muliain? Emang itu rasional. Pikiran kita pasti ke situ. Tapi kan jadi stres gitu. Galau. Yang nggak jelas lagi gini Pak, makin tua itu dia ingat masa lalu. Kalau bahasa orang kampung itu pikun, jadi ngoceh ngomong yang nggak jelas, yang enggak. Naudzubillah Pak. Mudah-mudahan Allah lindungi kita di usia kita 60, 70 ke atas 80, Bapak masih normal, mata ngelihat masih cakep, ini otak dikasih sama Allah, akal berpikirnya masih jernih, hatinya tambah bersih, qalbun salim, mati, beres ke surga. Tapi kalau makin tua dia malah makin gereges, nggak karu-karuan, ya kan? Stres, sedih, kecewa. Saya punya mantu yang kayak gini, udah jadi mantu, mau diapain? Saya kecewa punya istri gini, kalau boleh gua tuker nih bini, gua tuker sekarang. La ilaha illallah. Bininya mau ditukar, ketambah mobil, nggak mungkin kan Pak? Percayalah, dari kata Qadirul Azizul Alim. Kalau orang beriman wajib percaya takdir Allah. Mau jodoh udah skenario-nya Allah, rezeki dari Allah. Mau sampai muter Jabodetabek kok, nek Allah udah punya ukuran. Tapi muter Jabodetabek bukan nggak boleh, memang wajib muter, bergerak. Al-harokah, barokah. Pokoknya bismillah tawakkaltu ala Allah, ya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Saya bergerak, rezeki Allah yang ngasih. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Anakku 5, 6, 7. Kok bisa makan? Allah. Kalau lihat gaji 3 juta, 5 juta, anakku 5 Ustaz. Ongkosnya berapa, jajannya berapa, SPP-nya berapa, belum kalau lagi sakit, ya kalau ada BPJS, kalau nggak ada, ya kalau ada asuransi, kalau nggak punya, udahlah Allah urusannya. Yang sakit diurusin Allah, yang membuat juga Allah. Tugas kita adalah ke dokter, konsultasi, diobati, waras, ras, urusan Allah. Tugas kita sama Pak. Masjid, ke samsat, ke kantor, bergerak, nolongin orang. Pokoknya saya nyetir keluar rumah, ya Allah terserah engkau. Pulang bawa duit, alhamdulillah. Nggak ada, biasa aja. Di ATM ku masih ada, gitu loh. Kan nggak setiap hari kita dapat duit Pak Jos. Kalau tiap hari dapat duit ya luar biasa itu. Jadi rezekinya luas Pak. Teman jadi banyak. Saya kemarin ke Masjid Samsat itu ada Ustaz Arif, orangnya baik. Saya kasih WA. Nah ada teman juga di tukang parkir, dia ngerokok ya, dia dibagi itu berbagi rokok. Rokok berapa sih harganya Pak? Ada juga yang pelit banget rokoknya, diumpetin dulu. Jangan Pak, malu-maluin gitu. Ini rokok dikeluarin biar sama-sama ngisep. Boleh jadi tuh teman kita nggak punya rokok, sebatang 2 batang rokok menggembirakan orang lainnya, itu yang dapat pahala. Bukan perkara rokoknya. Kalau rokok ini kan dihukumkan ada yang makruh dan lain sebagainya. Tapi kalau haram tidak sampai di level makruh. Ya, yang dilarang kan narkoba, ya kan, miras, judi online. Ini penyakit, Pak. Ada orang yang cerai gara-gara judi online. Ini Bapak yakin jamaah ini nggak ada. Anak Bapak itu handphonenya dilihat. Saya sering ingetin anak saya, tong hati-hati pergaulan. Hati-hati tong, ini demam judi online, tong ini narkoba, tong kalau kamu pulang malam, ngapain Pak? Ada rawan kecelakaan, rawan copet, rawan begal, rawan tawuran, itu Pak polisi yang saya tanamkan ke anak. Jangan dikira anak kiai, anak ustadz gak ada godaan Pak, luar biasa, ganti sama Pak. Nabi Yakub diuji anak, Nabi Ibrahim juga ngadepin bapaknya, Nabi Muhammad anaknya meninggal semua Pak. Masih untung kanjeng Nabi Muhammad itu nggak ada yang hidup. Nah, kalau nggak ada hidup kan kita kayak apa mengkultuskan putra-putranya Rasulullah? Bisa nyembah kita kepada anaknya kanjeng Nabi, jauh nggak perlu.
Kajian kapan saya di Samsat Timur, di sini saya sampaikan, orang beriman, orang bertakwa itu Pak, keunggulannya tidak dilihat suku, dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari mana baik Pak. Gue orang Arab, nggak ada urusan dengan orang Arab. Bukan saya nggak ngormatin Arab Pak. Di surga memang pakai bahasa Arab, nggak ada bahasa Jawa. Aku sampai beriman, aku lebih surga, nggak ada. Ana adkhulul jannah min aina anta? Ayo lakul. Iya. Apakah keunggulan bahasa Arab itu menjamin bahwa orang Arab lebih baik daripada orang Indonesia? Coba dikaji, Pak. Ternyata di Quran tidak jaminan uang keturunan Arab pasti masuk surga, nggak ada. Bisa aja orang Jawa, orang Sunda, Kalimantan banyak masuk surga, orang Arab kecemplung neraka. Banyak nggak? Loh banyak Pak. Dan yang jenengan jalan-jalan ke Mekah, Madinah itu serbannya kayak apa tahu, naik taksi, ya Allah, ya Allah. Ini kan serban dulu dia Pak. Serban juga tidak menjamin akhlak seseorang. Emang di Arab kemana baik pakai serban, jadi Bapak nggak usah kaget itu, baju-baju jubah biasa baik. Kalau dia nggak sembahyang, dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak sedekah, dia maksiat, diketung minum, tukang judi, apa baik dilakuin, mau limo, madon, mabuk, wis kabeh dilakuin orang Arab, neraka dia Pak. Begitu sebaliknya orang Jawa, Sunda, Betawi, Indonesia rajin ibadah, surga. Tapi mereka orang Arab yang bermaksiat tetap neraka. Bagaimana Ustaz? Fenomena nasab habaib habib itu nggak usah dijelaskan Bapak, kita saling hormatin aja. Kan saya bilang kita tidak perlu menjelek-jelekan nasab keturunan itu, karena Rasulullah bilang la fadla li arabiyyin wala jamin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya antara orang bukan Arab termasuk dengan orang Arab kecuali dengan takwanya. Itu aja Pak. Jadi Bapak ukur aja, kalau itu beliau mau keturunan habaib nggak sembahyang, cemplung neraka. Keturunan habaib nggak puasa, rokok. Ada urusan dengan keturunan. Nah ini kita bahagianya di situ. Maka Rasulullah yang dicari ketika mau nanti pada masa itu, mana orang Arab, mana Sayyidina Umar, mana bojoku, mana anakku, nggak ada Rasulullah Pak. Yang dicari siapa? Aina ummati ya Jibril. Mana umatku? Umat yang mana Rasul? Itu yang rajin sholawat. Wong di Cengkareng. Orang mana? Kapuk. Orang mana? Sukabumi. Tapi dia cinta makan Nabi. Itu yang dicari Rasulullah. Bukan mana yang pakai sorban, mana yang pakai jubah, mana yang pakai sarung, nggak ada urusan. Yang dicari yang ahli ibadah, punya takwa, punya iman yang tinggi. Insya Allah. Bapak yang saya muliakan, saya fokus kepada judul saya. Karenanya kalau kita punya adik, punya mertua, punya saudara yang stres, galau, obatnya apa? Kasih tahu mereka. Satu, suruh banyakin zikir kepada Allah. Udah Pak Ustaz, dia pegangannya tasbih, makin megang tasbih malah edan. Ada yang ngomong gitu Pak. Itu orang megang tasbih malah gila, malah tambah edan. Berarti megang tasbih ini sing kleru goblok itu. Kok megang tasbih kok tambah edan? Tasbihnya diapain kok bisa gila? Tasbih itu kan ngingetin kita. Mungkin sampai kita nggak pakai tasbih kan, lupa saya. Naik motor nggak pegang tasbih, lupa sama Allah. Bapak rumahnya Cengkareng, berangkat ke Bogor dikit aja, imannya udah lupa. Saya udah jauh Ustaz, saya udah mau capir. Nyampe Bogor, imannya lupa, takwanya lupa. Maka diingati tasbih, biar ingat sama Allah. Lah orang kalau udah ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, masa iya cek stres itu bangetan Pak. Kalau lewat masih nanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, masih stres terus. Yang kedua, jangan melawan ayat Allah. Yang bilang dengan zikir itu menjadi obat, jos. Yang bilang dengan zikir malah nambahin stres,
Wah, goblok. Wong dikir kok nambah stres. Kuwi berarti rumus sing kleru, angel kandhanane bocah iki. Suruh zikir enggak mau. Malah menjauhi majelis zikir. Saya baca dalam kitab Lubatul Hadis. Min ba'di alamati hubbillah zikrullah. Sebagian cirine wong sing tresno karo Gusti Allah iku zikrullah. Cirinya orang yang cinta sama Allah zikrullah. Termasuk wa min ba'di buktillah itu enggak senang sama zikir. Termasuk orang yang benci sama Allah kalau dia benci dengan zikir. Maka sampai di Bogor, Sukabumi, Cianjur, di mana aja Bapak tinggal, kalau ada majelis zikir jangan kabur. Ada majelis zikir deketin, cium tangan tuh orang yang rajin zikir, Pak. Dia derajatnya lebih tinggi dari kita, Pak, yang ahli zikir itu. Subhanallah. Jangan lihat profesi pejabatnya, bukan. Ahli zikir lebih tinggi daripada kita-kita yang tidak ahli zikir. Karenanya kita harus gemar zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran yang banyak. Termasuk saya, Pak ya. Saya ngomong gini juga nasihati diri. Ya Allah, kok kita ini baca Qurannya kok pakai nunggu bulan puasa. Betul? Wis to, Pak, mulai sekarang ntar malam buka, kasih tahu Ustaz Cakmur, bacalah seayat, 2 ayat. Sampai sekarang itu alam lagi, kalau kau semua lagi qaddara pada udah berapa ayat tuh, Pak? Bapak ngimami qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun. Udah berapa ayat? Oh enggak, Pak Ustaz, saya enggak hobi yang panjang-panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih hamda rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berapa ayat? Lumayan daripada enggak baca. Kok kebangetan megang Quran abot. Quran yang kita pajang di lemari nggak pernah disentuh. Biarin Ustaz biar tetap cakep terus dulu. Quran ini rusak nggak apa-apa, beli lagi. Setuju nggak, Pak? Kalau rusak ngomong saya. Di Quran di kantor saya banyak. Yang nggak punya Quran ngomong aja, angkat tangan. Nanti Senin berikutnya saya ceramah sini, saya bawain Quran. Nggak ada cerita, Pak. Quran biarin lecek. Wah, saya Quran bekas yang kapan tahu masuk. Wah, sampai ini ditambah, ditekuk lagi, dilipat lagi. Enggak apa-apa, Pak. Mulai malam ini, Pak. Menurut Quran surat Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izah. Quran itu jadi nasihat kita. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur. Jadi obat hati stres galau itu di Quran. Syifaa'un lima fis sudur. Wa hudan, jadi petunjuk. Warahmah, jadi rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Hebat apa hebat, Pak, Quran? Hebat. Jadi kalau kita lagi nangis, Pak, ya Allah, motor gua hilang. Innalillahi, ya Allah, motor saya hilang. Innalillahi, ya Allah, bini saya ada yang godain. Nah, bini digodain orang. Baca Quran, Pak. Ya Allah, selamatkan rumah tangga saya. Ya Allah, anak saya jam 12 belum pulang, selamatin anak saya. Ya Allah, ono bocah udah skripsi, rumahnya skripsinya orang rapi-rapi, doain Bapak. Itu anak. Kenapa doa sama cewek orang pati hidup? Ada juga tuh bocah, udah waktunya kawin, gak kawin-kawin tuh, Pak. Umur udah 28, 30, bapaknya sedih. Nah ini galau. Malam hari galau, Bapak curhatkan ke Allah. Allah, mudah-mudahan bocah yang dibuka hatinya ada jodohnya yang baik. Amin. Begitu doa kita, Pak. Kalau Bapak mikirin anak-anak, punya anak 5, yang satu bocah rumahnya ngeyel banget, yang kedua suruh pesantren ogah, yang ketiga kuliahnya diarahin ke yang benar, yang milih yang ngono. Ya namanya udah bocah, Pak. Zamannya udah beda dengan yang kita alami dulu. Ya, umur-umur kita sekian, anak-anak kita kan mengalami yang beda. Ceprot udah ada motor, ceprot udah ada mobil, ceprot rumah udah ada AC. Nah, bocah saiki. Nah kalau kita ceprot udah ada motor belum dulu, belum mobil kan, tidur nggak pakai AC-AC-an, kasur aja jarang yang punya. Ya, saya orang Jawa Timur, kasur aja kan jarang, AC belum ada, angin berobos, api.
Sarapan ya sudah ada. Lah anak sekarang KFC, McD, apa baik dimakan ya? Anak masa, anak-anak sekarang. Pokoknya food, makanan yang modern dan cepat, anak sekarang tinggal pesen aja online. Itulah Pak fungsinya kita kembali tadi zikrullah yang kedua baca Quran. Diulang mungkin Bapak, ya Pak Ustadz materinya sederhana, ya sederhana. Tapi kita lupakan, termasuk saya. Itu teguran untuk saya juga. Quran saya mungkin bacaan baru setengah juz. Saya harus tambahin. Setiap Senin gini saya 1 juz Pak. Karena ntar malam saya khataman Dai Kamtipmas Polda Metro Jaya. Saya ulangi. Kebetulan saya Dai Polda Metro Jaya. Itu khataman itu tiap minggu Senin ini Pak. 1 juz camur jos. Pokoknya sore-sore tak paksa ngantuk gak ngantuk 1 juz. Nah, ini hebatnya Dai Polda. Memang wajib ikut Zoom. Nanti habis itu zikiran Pak. Di zikiran baca doa baru diskusi. Alhamdulillah jam pada Isya mohon doanya istiqomah. Yang susahnya istiqomah megang Quran. Baca Quran tadi Pak. Syukur maca Quran sama walaupun di bahasa Jawa Pak, ini jos Pak. Baca Quran, angen-angen dieling-eling dengan maknanya. Artinya tahu. Aduh Ustaz, boro-boro saya tidak buka tafsir. Apa itu tafsir? Ikul Quran yang ada terjemahnya. Boleh nggak Ustaz saya tandain, saya orek-orek dikit? Boleh, wong Quran yang punya sampai di Quran terjemah tak tanda Ustaz. Ini artinya saya biar tahu. Budal ilmu takin. Oh ngerti lama-lama ini. Alhamdulillah sudah alimron saya Ustaz, saya orek-orek. Kalau perlu kan tafsir Quran udah sampai oret-oret, tahun depan beli lagi Quran terjemah lah banyak Pak. Nikmat Allah luar biasa yang diberikan kepada kita. Ketiga, orang yang galau itu harus banyak pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, umur saya segini, gak ada gunanya saya menyesali takdir. Saya bersyukur ya Allah, dulu saya gak punya motor, sekarang ada motor. Dulu saya belum punya mobil, sekarang saya punya mobil. Ya Allah, rumah saya di Ureon, kalau saya ingat rumah ini saya bangun pertama belum ada atap, masih terocok kehujanan. Ya Allah, sekarang rumah saya cakep. Dulu saya pasang kipas angin doang, ya Allah, sekarang udah asik. Ya Allah, dulu saya nggak punya anak, sekarang anak saya sukses, kuliahnya udah beres. Ya Allah, yang 3 tinggal 1. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya punya mantu orang baik. Begitu dong. Kapan kita berbesar diri bahwa lah nek nuntut terus kepada Allah, pastilah kita akan galau sepanjang kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Terakhir Pak, untuk bersingkat waktu. Ketika galau jangan curhat kepada manusia, tapi curhatkan kepada Allah. Nah, standar kita ini ember. Punya masalah ngomong, waktu saya di rumah itu pokoknya bini saya ini hampir tak pecahin piring tadi. Gak usah cerita orang Pak. Mungkin ada miskomunikasi dengan istri, selesaikan dengan baik. Bu, Bapak maunya Ibu gak usah banyak ngomong. Puyeng dulu di kantor, saya udah ditegur sama atasan dulu, kerjaan banyak Bu. Pulang rumah hibur saya dong Bu. Ya, itu tugas istri. Kalau saya ceramah ke istri, wanita Pak, saya Majlis Taklim Imanuddin Geraham Bintaro, yang banyak ibu-ibu saya Bu, kasihan Bapaknya. Pulang kerja layani dengan baik. Jangan diomelin suami. Terus naik kantor pusing, di rumah pusing. Itulah salah satu asbab laki-laki kawin lagi itu di situ. Bukan saya pendukung poligami, bukan. Yang bikin suami nggak betah di rumah adalah peranan istri. Wabil khusus dalam bidang apa? Menjaga lisannya ini yang nggak bisa. Maka ada yang bilang masuk neraka itu kebanyakan dari golongan wanita. Tapi saya juga bela ibu-ibu. Ibu-ibu yang rajin ngaji, ibu-ibu yang banyak datang maulid, ibu-ibu yang amal kota amal jariah, banyak kan juga ibu-ibu. Sing ngaji hari Senin dia ngaji, hari Rabu dia ngaji, hari Sabtu dia ngaji, hari Minggu tahlilan ibu-ibu. Maka saya bilang kalau toh di neraka banyak wanita, saya bilang di surga juga insya Allah ibu-ibu banyak yang masuk surga. Alhamdulillah.
Begitu Pak cara membahagiakan ibu-ibu kalau ngajinya di majelis taklim ibu-ibu. Nah ini yang bapak-bapak, tentu surganya juga luar biasa. Karena apa Pak? Tadi rumusnya dari saya Ustadz Cakmur apa? Lah orang kita udah sholat, udah pasti surga Pak. Sampai zakat, surga. Ngisi kotak amal, surga. Kok ada yang ngecap sampai yang ahli ngaji kayak gini dibilang masuk neraka? Siapa yang ngomong? Itu resek orang-orang begitu tuh Pak. Jangan percaya aliran itu Pak. Bapak yakin bahwa Bapak ahli surga. Amin. Siapa ingin ke surga? Nah, gitu. Pintu selalu terbuka. Ya Pak ya? Jos itu. Pintu surga itu gampang loh. Lalu masa duduk orang-orang soleh gini kok dibilang bid'ah, neraka? Jangan Pak, nggak usah aliran itu. Kita aliran yang baik-baik aja, ngaji yang enteng-enteng, ya kan? Semangat, jaga kekompakan. Nggih, monggo Pak. Silaturahmi tetap. Saya sambil lihat jam, ternyata udah 1:30 lebih 5 menit. Ceramah itu nggak boleh panjang-panjang. Kalau Bapak lapar, kasih nasi. Orang lapar jangan diceramain, kecuali bulan puasa. Kalau bulan puasa ceramain nggak apa. Kalau Bapak lapar, Bapak masih bisa makan. Isoma, istirahat, sholat, makan. Gunakan waktu istirahat di Samsat ini dengan sebaik-baiknya. Al-Fakir, saya pribadi Cakmur, minta maaf, bukan saya orang yang terbaik. Saya juga berusaha nasihati diri. Bagaimana kita supaya nggak galau? Usia makin tambah makin bahagia, tambah makin bahagia, tambah cucu tambah bahagia. Pensiun tenang aja. Kontrakan ada, ini ada, itu ada. Nggak punya kontrakan nggak apa-apa. Anakku sumber rezeki. Anak-anak kita, mantu kita itu sumber rezeki yang luar biasa Bapak. Rezeki kita diputus sama Allah, pensiun masih dapat pensiun juga, tapi ditambah rezeki anak, cucu dan mantu kita. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu